pembahasan mata kuliah pemodelan dan simulasi ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang statistika ya, dan probabilitas dalam simulasi ya. Jadi pertama sekali yang perlu kita pahami yaitu kenapa kita mempelajari aspek statistika dan probabilitas dalam mata kuliah pemodelan dan simulasi ya. Tentu kita harus bertanya kenapa. Artinya di sini kita ketahui dulu tujuan daripada pemodelan dan simulasi ini ya, dapat dikatakan bahwa pemodelan itu merupakan prediksi ya, prediksi nilai yang tidak tentu ya, tentu. Artinya tidak bisa kita tentukan ya kejadian yang terjadi dalam simulasi dan nilainya itu berubah-ubah ya. Jadi untuk menguji ya pendekatan nilai data tersebut maka digunakan yang namanya statistika probabilitas ya, statistika probabilitas. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat di sini ada beberapa aspek yang di dalam probabilitas dan statistika ini. Yang pertama sekali yaitu probabilitas dalam simulasi, itu nanti yang kita bahas pertama. Yang kedua ada distribusi probabilitas, dan ketiga adalah distribusi sampel dan estimasi interval. Jadi kita ketahui bahwa probabilitas nanti itu yang pertama sekali saya jelaskan, dan yang ketiga ini nanti cuma hanya menjelaskan secara singkat, dan juga nanti ada beberapa contoh ya. Jadi distribusi sampel ini yang dimaksud dengan probabilitas. Tujuan daripada distribusi ini adalah supaya kita bisa mengetahui ya dan bisa memperkirakan kira-kira nilainya itu akan mewakilkan yang ataupun mewakili seluruh sampel ya. Contohnya misalnya kita mempunyai populasi ya, populasi ini adalah artinya jumlah keseluruhan ya. Jadi kita perkirakan nilai nanti di dalam sampel ini akan mendekati nilai keseluruhan ya. Itu adalah contoh daripada sampel ya, seperti misalnya waktu kita mengadakan pemilihan misalnya ketua kelas ya. Di pemilihan ketua kelas ini ada perhitungan cepat ya, ataupun pemilihan ke kepala daerah ada perhitungan cepat. Jadi perhitungan cepat ini akan mendekati, walaupun nanti tidak persis ya angkanya, tapi mendekati ya nilai yang sebenarnya ataupun nilai yang aslinya. Kemudian dapat kita lihat di sini dalam implementasi dari simulasi proses pengembangan model diperlukan pemahaman probabilitas. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwa di dalam simulasi itu kita bisa mempelajari namanya probabilitas, harus. Ya, kenapa kita mempelajari probabilitas? Karena di dalam simulasi itu adalah nilai tidak ada yang pasti, ya berubah-ubah. Makanya kita menggunakan yang namanya probabilitas, terjadinya kemungkinan ya. Bisa-bisa kita menduga-duga bahwa akan terjadi seperti ini ya, jadi berbeda-beda datang apa, tapi harus mendekati itu artinya. Kemudian probabilitas memberikan gambaran bahwa kejadian akan mempunyai berbagai kemungkinan ya. Sudah jelas ya. Kemudian seterusnya adalah itulah sebabnya dalam simulasi kemunculan suatu kejadian yang diwakili oleh random ya, untuk menggambarkan sifat kemunculan dari suatu kejadian. Artinya di sini dia akan memberikan nilai secara acak ya, tapi sudah dibuat rank ya ataupun batasan. Contohnya kalau di simulasi itu hanya mulai dari 0 sampai dengan 1,0 ya. Tidak boleh lebih dari 0, berarti kalau lebih dari situ nanti berarti itu nilainya salah ya. Bisa kita lihat nanti contohnya. Kemudian ada konsep yang perlu kita pahami adalah konsep probabilitas sesungguhnya, di
didasarkan pada frekuensi relatif kejadian. Artinya konsep yang pertama sekali yang kita siapkan itu harus berdasarkan dari beberapa kali kejadian. Artinya beberapa kali kejadian itu yang dimaksud adalah berapa kali terjadi putaran, ya contohnya berapa kali terjadi perubahan. Nah, itu yang maksud. Jadi misalnya kita akan melempar ke koin, berapa kali dia akan melakukan perubahan, kemungkinan gitu. Kemudian sama dengan kalau misalnya di simulasi ataupun di simulasi antrian, ya, berarti ada dua kejadian, ada kejadian untuk kedatangannya, ada kejadian waktu dilayani, ya. Jadi ada beberapa kejadian, jadi itu yang dihitung, ya. Kemudian pelemparan koin, probabilitas jatuh dengan kepala di atas. Yang perlu kita pahami dalam probabilitas ini, yang pertama sekali adalah tentang nilai, ya, tentang bentuk. Yang pertama sekali ada bentuk, yang kedua adalah fisik, ya, fisiknya. Jadi itu yang pertama kali kita perhatikan. Yang pertama sekali adalah bentuk, kemudian baru hasil yang sudah dikeluarkan, bagaimana bentuk, sisinya, posisinya bagaimana. Itu yang perlu kita pahami, ya. Kemudian selanjutnya dapat kita ketahui di sini pelemparan koin, ya, probabilitas jatuh dengan kepala di atas. Ya, artinya kalau misalnya jatuh dengan kepala di atas itu kita harus perhatikan dulu sisinya, ya. Kita harus perhatikan dulu sisinya. Yang pertama sekali, kalau koin itu kan ada, saya memberikan contoh, misalnya kita akan di koin itu ada gambar manusia, ada juga gambar burung, ya. Jadi kalau seandainya gambar manusia itu dua-duanya muncul, ya, berarti nilainya tidak nol. Nggak masuk logika kalau misalnya gambar manusia itu adalah dua-duanya muncul, ya, tidak masuk logika. Jadi tidak masuk logika kalau misalnya gambar manusia itu dua-duanya muncul, ya. Misalnya gambar burung, gambar manusia dua kali muncul, mungkin, ya. Jadi makanya harus sekali, ya, sekali. Jadi kalau sekali muncul maka kan 0,5, ya. 0,5 nilainya perkirakan. Berarti pelemparan koin itu probabilitas jatuh dengan kepala di atas, kemungkinan nilainya 0,5. Itu yang dimaksud. Jadi kita harus perhatikan fisiknya dulu, bentuknya bagaimana, dan keadaan setelah dia dilempar bagaimana, ya. Kemudian probabilitas kejadian sebagai frekuensi relatif yang sangat berkaitan dengan sejumlah besar percobaan yang bisa diobservasi, ya. Jadi artinya yang bisa diamati, ya. Ingat tadi kita mengamati tentang bagaimana bentuknya, dan kita amati keadaan setelah kita melakukan kejadian ataupun melempar, ya. Jadi bagaimana, apakah dia akan berada di kepala di atas ataupun kepala di bawah, ya. Seperti itu. Ada juga probabilitas objektif, ya, tapi yang dapat dinilai, ya, dihitung. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat, ya, bentuk daripada probabilitas dalam simulasi, ya. Jadi dengan melihat bentuk fisiknya bisa diperkirakan sekitar 0,9, ya. Jadi misalnya pelemparan paku pinus, ya, probabilitas jatuh dengan ujung paku menghadap ke atas. Artinya kita perhatikan dulu paku, ya, ataupun paku payung contohnya. Jadi kalau paku payung berarti ada artinya ada ujungnya itu yang lebih besar. Jadi kemungkinan yang sering jatuh itu adalah ujung yang paling besar. Kemungkinan bisa kita perkirakan, ya, melihat fisiknya bisa kita perkirakan 0,9, ya, tapi tidak bisa dihitung secara objektif, ya. Yang lain berpendapat 0,75 kan beda-beda, ya. Tapi artinya di sini disimpulkan, ya, bahwa
Kalau misalnya kita melakukan pelemparan seperti itu, ya, jadi seperti ini pelemparannya. Kalau kita melakukan pelemparan misalnya 0,7 ya 75 atau 0,6 ini contohnya, ya, ini tidak bisa kita perkirakan. Artinya tidak boleh melebihi dari satu. Makanya dikatakan di sini adalah suatu probabilitas harus bernilai 1, ya, harus bernilai 0 sampai dengan 1,0, tidak boleh melebihi. Artinya bisa kita menduga-duga 0,9, 0,75. Yang penting intinya adalah tidak boleh melebihi dari 1,0. Jadi kalau misalnya melebihi dari 1,0 berarti salah artinya, ya, berarti sudah jauh kali jaraknya itu salah. Tapi kalau masih 0,0 sampai dengan 1,0 masih akan mendekati itu artinya. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat di sini contohnya, contoh seperti ini. Ada eksperimen keluaran, ya. Misalnya kita mulai pelemparan koin. Pelemparan koin tadi nilainya adalah pelemparan koin kepala. Berarti kalau kepala berarti kita bisa katakan 0,5 dan sisi bisa kita katakan adalah 0,5. Jadi naiknya adalah 1,0. Begitu juga seterusnya lempar dadu, ya. Jadi kalau lempar dadu ini, ya, lempar dadu. Kalau lempar dadu di sini sudah dibuat jumlah sampelnya adalah 1 sampai dengan 6, ya. Artinya ini adalah jumlah sampel dibagi dengan per jumlah pelemparan, ya, contohnya, ataupun jumlah kejadian. Misalnya sampel diisi dengan K, ya, kejadian, ya. Contohnya kalau ini kita bisa lihat satu kali dilempar dadu, ya, berarti bisa kita katakan 1/6, ya, 1/6 karena ini jumlah sampelnya kan 6, ya, 1/6. Bisa juga nanti kalau dilakukan kali 1/6 lagi, ya, seperti itu. Oke, baru kita kalikan, ya, kemungkinan itu adalah contoh daripada. Jadi jangan ada 2, ya. 1/6 berarti sudah pasti, ya, 2/6, ya, kalau misalnya 2 kali melempar. Jadi jangan, gak boleh sekaligus melempar, berarti lempar 1, lempar 2 gak boleh. Jadi hanya satu kali pelemparan, ya, juga seterusnya. Dapat kita lihat contohnya di sini. Bila A dan B adalah 2 kejadian yang mutually eksklusif, ya, tentukan PA. Berarti peluang A atau peluang B. Nah, di sini tidak bisa menggunakan dan, ya, karena tidak bisa dipastikan bahwa dua-duanya, ya, hanya atau antara 1 kali dan 2 kali, ya. Jadi kalau misalnya ini kan karena di sini tidak dikatakan probabilitas bersyarat, artinya probabilitas bersyarat ini yang berhubungan, ya, maka itu tinggal kita menambahkannya. Jadi kalau misalnya itu tidak bersyarat ataupun bebas, ini kan dikatakan bebas karena tidak bersyarat, maka itu tinggal kita menambahkan, ya, peluang A ditambah dengan peluang B. Jadi kalau misalnya nilainya A adalah A itu 50 ataupun pelemparan pertama 50, berarti pelemparan yang kedua adalah 50, contoh, berarti ditambahkan langsung, ya. Itu juga seterusnya, ya. Jadi kepala atau sisi, ya. Jadi kepala atau sisi seperti ini. Kepala atau sisi, ya, tinggal kita tambahkan, ya, peluang kepala ditambah dengan peluang sisi. Jadi peluang kepala tadi kan 0,5 ditambah dengan 0,5 sama dengan 1,0. Begitu juga seterusnya P1 atau P5, P1 tambah P6, ya. Jadi tinggal kita menambahkan, ya, apabila keadaan dari probabilitas itu tidak bersyarat, ya, atau bebas. Bebas ini tidak menyinggung dengan nilai-nilainya, ya. Oke, selanjutnya dapat kita lihat di sini probabilitasnya, ya, bisa dipelajari masing-masing, ya. Kemudian kita masuk ke distribusi probabilitas. Ya, distribusi probabilitas ada seperti yang saya sampaikan, ada terbagi 3 ini di hasilnya. Masuk kita ke distribusi probabilitas, ya. Jadi ada beberapa macam nanti, ya, probabilitas teoritis probabilitas. Yang pertama ada kita membahas pengertian distribusi teoritis, ya. Distribusi teoritis adalah distribusi yang
frekuensinya diturunkan secara matematis. Nah, jadi artinya jumlah kemunculan itu akan diturunkan berdasarkan dari perhitungan matematika, ya. Begitu juga seterusnya pada distribusi frekuensi diperoleh dari hasil observasi pengamatan. Jadi distribusi ini perlu ditekankan, ya, harus betul-betul nilai dari hasil pengamatan. Ini harus nilai dari pengamatan. Tidak bisa kita prediksikan kalau misalnya tidak kita melakukan riset ataupun pengamatan langsung, ya. Kemudian perbedaan antara distribusi teoritis dan distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel observasi berikutnya. Bisa kita lihat nanti. Kemudian manfaat mempelajari distribusi teoritis adalah dengan mempelajari distribusi ini teoritis maka kita menjadi tahu pola distribusi frekuensi. Contoh, pengusaha rumah makan perlu mengetahui pola selera makan yang digemari para pelanggannya, ya, dengan melihat pengalaman masa lalu. Jadi artinya kita bisa memprediksikan ke depannya, ya, berarti kira-kira yang dapat digemari oleh pelanggan itu apa saja, ya. Kemudian konsep variabel acak, ya. Ada konsep variabel acak ataupun random adalah suatu fungsi yang menghubungkan suatu bilangan real dengan setiap unsur-unsur dalam ruang sampel, ya. Bisa juga suatu ruang sampel berisikan sejumlah kemungkinan terlima, ya. Jadi ada misalkan ruang dalam sampel diskrit, ada ruang dalam sampel kontinum, ya. Kemudian selanjutnya ada juga variabel diskrit dan variabel kontinum, ya. Jadi ini beberapa macam variabelnya. Variabel diskrit yaitu variabel yang merupakan bilangan bulat dan jumlahnya terbatas. Artinya bilangan bulat ini misalnya kita menentukan bilangan bulat berapa, ya. Jadi ditentukan ada batasnya, ya. Ada kapasitasnya. Kemudian variabel yang merupakan hasil perhitungan, ya. Kemudian variabel kontinu, variabel yang terdiri dari nilai yang terletak dalam interval tertentu, bisa berupa bilangan bulat maupun pecahan. Variabel yang merupakan hasil pengukuran. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat distribusi probabilitas ini, ya, ada position, ada Bernoulli, ya, ada Bernoulli dan sebagainya, ya. Kemudian dapat kita lihat percobaan Bernoulli. Kemudian distribusi binomial adalah pengertian seperti ini, ya, suatu distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli, ya. Jadi misalkan kita akan melakukan perulangan-perulangan yang bersifat bebas dan peluang keberhasilan setiap ulangan tetap sama, yaitu sebesar 0,5, ya, sudah ditentukan 0,5. Sekali mengulang adalah 0,5, sekali mengulang adalah 0,5, ya. Kemudian ada rumusnya di sini, ya, kita bisa lihat rumus, ya, dari distribusi binormal. Nah, jadi contohnya adalah seperti ini. Sebuah mata uang dilempar sebanyak 5 kali. Berapa probabilitas munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali? Jadi ada dua variabel. Yang pertama variabel pelemparan 5 kali dan sisi adalah 2 kali. Yang pertama adalah jawab diketahui adalah kita buat variabel n. N ini yang dimaksud dengan nilai pelemparan sebanyak 5 kali. Begitu juga x ini pelemparan sebanyak 2 kali. Jadi di sini ada rumus, ya, ada rumusnya adalah px dikali dengan n, ya. Untuk mendapatkan nilai ini kita bisa tentukan ncx dikali dengan px dikurang dengan q pangkat n dikurang dengan x, ya. Kalau kita lihat di sini nilai daripada x ini adalah 2, nilai n itu adalah 5, kemudian n tadi adalah 5 dan c itu tetapannya C2, ya.
cek dulu nilai X nya. Jadi ada dua variabel nilai X nya, kemudian dikali dengan PX ya. PX ini setengah 1/2. Kenapa dikatakan 1/2? Karena dua sampelnya itu adalah sebanyak 2 ya, 2 kali ya, istilahnya kan sebanyak 2 kali. Jadi jumlah putarannya itu 2 kali, berarti dalam 1 kali berarti itu 1/2 ya, 1/2. Jadi pangkat 2 dikali dengan nilai X yang 2 tadi ya, dikali dengan 1/2 5 dikurang dengan 2 ya. Jadi artinya ya, posisikan 5, berarti 5 ini N dan 2 ini adalah X ya. Jadi karena perhatikan rumusnya ya, pahami rumusnya ya, sesuaikan, dan nanti dapat hasilnya seperti ini bawah. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat ya, tentukan contoh ya, sama seperti tadi ya, pelemparan 2 kali, mata 1 X sama dengan 3 ya, N sama dengan 5, pelemparan diulang 5 kali, P sama dengan 1 sama dengan per 6 ya, 6 itu sebanyak sampel ya. Kemudian selanjutnya ini nilainya ya, setelah kita masuk ke 0 ya, jadi nilainya dinomial ya, 50 ke 50. Jadi bisa dia mendekati 0, berapa gitu ya. Dia bisa 1 jika ada pendekatan. Kemudian matematika memanfaatkan tabel ya, ini tabel, cara tabelnya misalnya N dikali dengan P0 0,9 itu dapat kita hitung nanti menggunakan rumus ya, dan juga menggunakan Excel. Nanti kita hitung. Ini dia juga jawabnya, suatu perusahaan pengiriman paket yang terikat perjanjian bahwa terlambatnya paket akan menyebabkan perusahaan harus membayar biaya kompensasi ya. Jadi jika peluang setiap kiriman akan terlambat 0,020, bila terdapat 5 paket dihitunglah probabilitas. Tidak ada paket yang terlambat artinya ya. Jadi kita hitung ya, kita tentukan variabelnya, ada 2 variabel X ya. Jika S sama dengan 0 ya, maka nilainya berapa ya. Jika X, jadi misalnya X sama dengan 0, sudah ditentukan bahwa nilai X itu sama 0 ya. B dikurang dengan 0, ini rumusnya sudah kita lihat tadi, 0 ya, kemudian dibagi dengan 5 ya, kemudian 0,20 ya, itu jawabannya. Jadi kita harus tentukan dulu ya, nilai X itu kan sudah ditentukan 0 ya. Kemudian nilai yang pertama sekali adalah 5, itu terdapat bila terdapat 5 paket ya, kemudian baru 0,20 artinya sampai dengan seterusnya. Kemudian seperti ini lagi, ada distribusi binomial nah, jadi 300 kali sama seperti tadi rumusnya ya. Jadi ada juga distribusi hipergeometrik ya, jadi bisa dipahami nanti. Kemudian ada juga distribusi Poisson ya, distribusi probabilitas diskrit. Jadi ini yang sering muncul, yang sering kita lihat ya, hampir sama dengan tadi ya. Jadi membaca pola nah, ini tabelnya. Ini contohnya dapat dipahami sama seperti tadi ya. Tentukan ada juga beberapa macam ya variabel. Oke, ada beberapa macam. Jadi ada juga sifat kurva normal N, jadi tentukan rumusan beberapa macam. Jadi ada, bisa kita selesaikan nanti dalam tabel ya, ada bentuk Excel. Jadi rata-rata upah seorang buruh 8.000 US$ per jam dengan simpanan baku 0,60 US$ jika terdapat satu